License and registration, please. So I explained to the officer that we were going to labor. The officer was funny. He said, I heard that line. Perkenalkan, Philip Ken. Dia adalah orang pertama yang menemukan cikal bakal ponsel kamera. Tepatnya pada tanggal 11 Juni 1997, Ken yang bekerja sebagai praktisi IT menemani istrinya menunggu waktu persalinan putri pertamanya di rumah sakit. Laptop yang dia gunakan juga bukan laptop yang ringan dibawa berpergian, namun itu tak menghalanginya bereksperimen menggabungkan kamera digital Casio QV Strip 10 dengan ponsel Motorola StarTAC untuk mengirimkan foto bayinya kepada teman dan kerabatnya. Tepat pada bulan Juni tahun 2000, Philip Ken mendirikan Lexsurf Technologies yang memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan hasil foto di kamera mereka melalui email. Bekerja sama dengan Ken, Surf adalah produsen HP pertama yang mengembangkan HP dengan kamera di dunia. Saat itu, Surf memproduksi HP pertama di dunia di bawah perusahaan G-Phone. Seri pertama HP berkamera di dunia adalah G Strip SH04 yang dijual di Jepang pada tanggal 1 November 2000. Kala itu ukuran kamera JSH04 hanya 0,11 pixel dan hanya bisa menampung 20 foto saja. Seiring perkembangannya zaman, kualitas kamera ponsel juga ikut berkembang dengan pesatnya mulai dari fitur-fitur yang disediakan dan juga resolusi dari kamera tersebut. Dalam laporan tahunan, Flickr mengungkapkan bahwa sebanyak 50% foto yang masuk ke dalam unggahan sepanjang tahun 2017 berasal dari jepretan smartphone. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan jumlah foto smartphone di tahun 2016 yang hanya mengisi 48% unggahan foto di situs berbagai foto ini. Di Indonesia sendiri, beberapa komunitas fotografi smartphone telah tumbuh dan berkembang mewadahi mereka yang memiliki hobi dan aktivitas ini. Sebut saja Coffee Phone dan Mata Ponsel, beberapa contoh komunitas yang menggerakkan masyarakat di berbagai kota untuk menciptakan bidikan terbaik lewat smartphone mereka. Mungkin ada beberapa dari Anda yang sering mengoperasikan kamera ponsel untuk sekadar dokumentasi saja. Kamera ponsel memang sangat memanjakan dan mencukupi ketika dalam kondisi yang diharuskan dalam memotret cepat. Ada baiknya Anda mengetahui dan menggunakan fitur bawaan kamera ponsel untuk memaksimalkan kemampuan Anda dalam menguasai kamera ponsel Anda. Beragam situasi dapat Anda abadikan dengan hasil menawan jika Anda bisa memahami fitur-fitur kamera ponsel tersebut. Yang pertama, Grid atau Rule of Thirds memudahkan kita untuk menempatkan objek di dalam frame foto kita. Ketika kita mengaktifkan grid, maka akan muncul dua garis horizontal yang sejajar dan dua garis vertikal yang sejajar. Kemudian membagikan layar menjadi 9 bagian. Menggunakan fitur ini akan memungkinkan Anda untuk lebih mudah menggunakan aturan sepertiga dalam frame, meluruskan foto agar tidak miring, serta banyak hal lain yang bisa Anda lakukan. 2. Aspek ratio. Aspek ratio adalah perbandingan antara panjang dan lebar foto. Jika foto tersebut persegi, dalam artian panjang dan lebarnya berukuran sama, maka foto tersebut memiliki aspek ratio 1/1. Aspek ratio ini memiliki ciri khas dari Instagram sebelum mendukung format landscape dan portrait. Biasanya kamera ponsel memiliki aspek ratio 4:3, 3:2, dan 16:9. Penggunaan aspek ratio ini memberikan keleluasaan pada Anda untuk mencoba menghias frame foto dengan keterbatasan berupa perbandingan panjang dan lebar foto. Yang ketiga nih, timer. Kebanyakan orang memakai fitur timer adalah ketika mereka memotret diri sendiri baik memakai tongsis atau meletakkannya pada media datar. Timer pada kamera ponsel biasanya memiliki rentang waktu 2 detik, 5 detik, dan 10 detik. Jika Anda sedang berada dalam kondisi cahaya rendah ketika menghadapi objek pemotretan yang cenderung diam, gunakanlah timer 2 detik untuk memotretnya. Kenapa memakai timer? Karena memakai timer akan mengurangi goncangan kecil pada ponsel Anda. Ketika Anda tidak memakai timer, semisalnya menggunakan tombol shoot pada kamera ponsel Anda, biasanya terjadi goncangan kecil ketika Anda menyentuh atau bahkan menekan tombol tersebut. Goncangan kecil pada ponsel ketika sedang memotret pada kondisi cahaya rendah akan membuat gambar menjadi kabur. Karena kecepatan ranah kamera ponsel lebih lambat dari kemampuan Anda dalam menjaga kamera ponsel dalam kondisi diam.
Yang keempat nih, gunakan resolusi tertinggi dan kualitas tertinggi. Pilihlah pengaturan perekaman foto pada kamera ponsel Anda dalam resolusi tertinggi serta kualitas tertinggi. Imbasnya adalah ukuran foto yang menjadi lebih besar sedikit daripada biasanya. Foto dengan resolusi dan kualitas perekaman yang baik akan lebih mudah dalam proses editing selanjutnya, baik cropping, peningkatan kualitas warna, hingga menaikkan kecerahan pada daerah gelap. Kelima nih, mode manual pada kamera. Tidak semua kamera memiliki mode manual dalam pengaturan segitiga exposure, seperti kecepatan rana, bukan lensa dan ISO. Ada beberapa prosedur ponsel yang memang menamakan hardware kamera dalam kelas yang berbeda. Kemampuan ponsel kamera dengan mode manual ini bisa membuat Anda akan lebih berkreasi dalam mengambil objek yang berada di depan Anda. Yang keenam nih, pilih titik fokus. Ponsel dengan layar disentuh memudahkan Anda dalam memotret. Salah satunya adalah memilih titik fokus. Biasakan untuk menekan area yang paling akan kita fokuskan sebelum menekan tombol shutter. Cara ini selain untuk memfokuskan area fokus, juga untuk mengunci exposure kamera, dan beberapa ponsel menggunakan sebagai metering terhadap cahaya yang ada di dalam frame. Jangan sampai setelah sampai rumah Anda baru menyadari bahwa banyak foto yang tidak fokus. Yang ketujuh, aktifkan review setelah memotret. Fitur ini akan memunculkan hasil foto yang telah Anda ambil dengan waktu tampilan 2-3 detik. Fitur ini membantu Anda untuk memutuskan apakah akan mengambil gambar yang sama kembali atau tidak. 8. Kenali jeda shutter antar foto. Jika Anda pernah memotret teman Anda yang melompat ke dalam air, maka Anda pasti pernah mendapatkan hasil dengan teman Anda yang telah berada di air. Keinginan sebenarnya adalah mendapatkan posisi ketika teman Anda melayang di atas air. Walaupun Anda telah menekan tombol shutter, pada saat menurut Anda pas, masing-masing kamera ponsel memiliki waktu jeda antara penekanan tombol shutter dengan waktu kamera mengambil gambar. Anda memerlukan penyesuaian agar mendapatkan momen yang tepat dengan memahami waktu jeda ini. 9. HDR. Beberapa ponsel sudah menyediakan fitur HDR dalam aplikasi kamera bawaan. HDR membuat foto kita akan lebih tampak seimbang antara daerah yang gelap dan terang. Kemampuan mata kamera masih kalah jauh dengan mata manusia, sehingga untuk mendapatkan gambar yang terang dari ujung ke ujung frame, maka gunakanlah fitur HDR pada kamera ponsel Anda. 10. Panorama. Jika Anda sering traveling di alam, gunakanlah fitur panorama pada kamera ponsel Anda. Walaupun dengan fitur panorama pada aplikasi bawaan membuat penurunan resolusi, Anda dapat menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mendapatkan foto panorama dengan resolusi tinggi. Konsep foto yang super lebar tersebut akan memudahkan Anda untuk menikmati kembali saat sudah kembali ke rumah. Flash pada siang hari. Flash disematkan pada kamera ponsel sebagai bantuan pencahayaan, baik ketika dalam kondisi gelap atau pencarian titik fokus. Penggunaan flash di siang hari juga bukanlah hal yang salah, bahkan menjadi hal yang membantu untuk menerangi daerah yang gelap karena bayangan. Semisalnya, ketika Anda memotret wajah seseorang di bawah terik matahari ketika berada di pantai, aktifkan flash untuk menerangi bayangan di bawah mata atau di bawah hidung. 12. Memaksimalkan scan bawaan. Aplikasi kamera bawaan ini kini semakin canggih, mulai dari mode HDR, panorama, depth of field, hingga time rewind. Semua scan bawaan tersebut sangat membantu membuat foto-foto yang sesuai dengan keadaan di lokasi Anda ketika sedang traveling. 13. GVS atau geotagging. Setahu saya, sekarang semua smartphone sudah terbenam chip GPS di dalamnya. GVS biasanya kita gunakan untuk mempermudah untuk mengetahui lokasi, baik hanya sekadar informasi maupun pencarian serta pembuatan rute perjalanan. Mengaktifkan fitur geotagging pada foto Anda akan menyamatkan informasi koordinat pada metadata foto Anda.
Ketika Anda memasukkannya ke dalam software manajemen foto, biasanya terdapat panel yang menampilkan lokasi pengambilan foto tersebut. Seperti contohnya menggunakan Adobe Lightroom. Dengan 13 fitur tersebut, Anda akan lebih mampu menguasai kamera ponsel Anda. Selain tips di atas, Anda juga bisa ikut tips ringan berikut ini. Oke, mulai dari tips pertama, lighting atau pencahayaan. Pastikan objek foto yang kamu ambil itu lebih terang daripada backgroundnya. Karena kalau backgroundnya yang lebih terang, terus siapa yang mau dilihat? Penampakan ucok. Untuk saran aku lebih prefer kalau kita memastikan agar objeknya diterangi cahaya yang sedang dalam keadaan 45 derajat dari atas. Dan pastikan cahaya tersebut menerangi objek yang ada. Kedua, komposisi. Pelajaran komposisi sangat banyak dan gak cukup dalam satu video ini. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu mengerti apa yang dimaksud dengan rule of thirds sama leading line. Dimana dalam komposisi ini kita membagi beberapa bagian-bagian yang ada dalam suatu foto menjadi beberapa garis dan meletakkan objek foto tersebut dalam satu garis tertentu. Nah, untuk memunculkan garis sebelum kita memfoto, ada di pengaturan HP itu biasanya namanya grid line. Tinggal aktifkan saja grid line tersebut. Dengan mempelajari komposisi, setidaknya kita telah memiliki dasar bahwa apa yang sebenarnya orang-orang relatif suka terhadap foto kita. Selain itu, kita juga bisa membuat fotonya itu menjadi lebih rata secara horizontal ataupun vertikal. Pokoknya banyak kelebihan kalau kita mempelajari komposisi tersebut. Ketiga, camera angle atau angle foto atau kemiringan foto. Oke, nah pertama, angle tinggi itu biasanya untuk membuat foto seseorang itu terkesan menjadi non-dominan atau terlihat menjadi lebih lemah. Seperti contoh, mari kita lihat foto narapidana. Selanjutnya, low angle itu punya efek untuk membuat seseorang menjadi tampak lebih dominan pada suatu foto tersebut. Contoh, misalnya itu foto presiden atau foto motivator atau juga foto-foto orang penting. Terkesan loh itu ada wibawanya. Terakhir, medium angle, di mana kita membuat objek menjadi datar dengan kamera saat kita memfotonya. Dari sisi dominan atau tidaknya ini netral, tapi saya bisa katakan saya sering menggunakan medium angle saat saya memfoto model. Tips keempat, fokus foto. Untuk hal ini, perlu kita ingat, untuk memotret makhluk hidup, apabila dari depan, maka kita harus memastikan fokus objeknya itu ke mata. Ingat, ke mata. Satu lagi, kalau ingin memfokuskan fotonya, saya sangat sarankan agar tukang fotonya jangan malas untuk maju dan mendekati si objek apabila kalau memang diperlukan. Karena zoom yang kebanyakan dimiliki oleh HP itu kebanyakan jenisnya itu digital zoom. Jadi dalam arti lain, zoomnya itu bukan untuk mendekatkan gambarnya, melainkan hanya dengan mengcrop gambar yang sedang kita lihat dalam HP tersebut. Jadi percuma juga, makin di zoom ya semakin ngeblur, apa gunanya? Ya untuk fotografer apa susahnya sih gerakin kaki. Tips kelima, edit fotonya. Ingat ini, foto yang pertama kali keluar dari hasil kamera, apalagi kamera HP, biasanya sangat pucat. Apa yang sebenarnya kita lihat segar di sini sebenarnya adalah foto yang sangat pucat di awal dan sangat jauh dari keadaan aslinya. Maka dari itu kita cukup untuk mempelajari edit paling dasar seperti edit filter manual untuk membuat tampilan fotonya itu menjadi lebih segar. Atau kalau malas ngedit, maka kita tinggal download aja aplikasinya itu di HP. Banyak kok aplikasi yang bisa menyegarkan warna. Udah cukup sekian dari saya, terima kasih. Stay tune terus di YouTube kami. Oke guys, what's up and the people? Udah lah, Bo, saya ini.